Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat itu sendiri. Jenis yang pertama, jika D sama dengan 0, itu artinya kedua akarnya sama dan real. Ini jenis yang pertama. Lanjut, yang kedua, jika D kecil dari 0, itu artinya kedua akarnya imajiner. Dan jenis yang ketiga, jika D besar dari 0, itu artinya kedua akarnya real dan berbeda. Untuk jenis yang nomor 3 ini, dia terbagi lagi atas dua bagian. Di mana bagian yang pertama, jika nilai D-nya membentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Sedangkan, jika nilai D-nya tidak membentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Ini dia jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Lalu timbul pertanyaan, apa itu D? Nah, D ini diskriminan. Apa rumus untuk menentukan nilai diskriminan? Yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini dia rumus untuk menentukan nilai diskriminan. Lalu timbul lagi pertanyaan, dari mana kita mendapatkan nilai A, B, dan C? Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan huruf yang diwarnai warna kuning ini. Oke, nilai A itu terletak di depan X kuadrat. Sedangkan nilai B itu yang di depan X saja. Sedangkan C yang di belakang sini. Nah, itu dia cara untuk menentukan nilai diskriminan dan juga jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, sekarang langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Ingat, langkah pertama tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A. Untuk soal kita di sini, nilai A-nya itu yang di depan X kuadrat. Ingat, jika tidak ditulis angka di depan X kuadrat ini, itu artinya ada angka 1. Itu perlu diingat. Oke, maka nilai A-nya di sini sama dengan 1. Lalu untuk nilai B, itu yang di depan X saja. Kalau untuk soal kita di sini, nilai B-nya negatif 6. Sedangkan nilai C, yaitu yang angka saja. Kalau untuk soal kita kali ini, nilai C-nya yaitu positif 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, barulah kita masuk ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya negatif 6. Maka di sini kita tulis negatif 6 kuadrat. Dikurang 4, lalu dikali A, A-nya 1. Lalu C-nya yaitu 3. Lanjut sama dengan negatif 6 kuadrat, hasilnya positif 36. Lalu negatif 4 kali 1 dikali 3 hasilnya negatif 12. Dan 36 dikurang 12 kita peroleh hasilnya positif 24. Perhatikan, nilai D-nya ini 24. Dan 24 itu besar dari 0. Ingat, sifat yang nomor 3 tadi. Jika D besar dari 0, itu artinya dia terbagi atas dua bagian. Perhatikan, 24 ini apakah bisa dibuat menjadi kuadrat sempurna? Tentunya tidak bisa. Ya, itu artinya apa? Kedua akarnya, perhatikan sini. Kedua akarnya itu berbeda dan irasional. Nah, ini dia sifat untuk persamaan kuadrat kita yang pertama. Lalu untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan lagi contoh soal yang nomor 2.
X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Ingat langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A yang di depan X kuadrat, yaitu 1. Lalu B yang di depan X saja, yaitu negatif 5. Dan nilai C yang angka saja, yaitu negatif 6. Oke, perhatikan A di sini ada angka 1. Lalu ini B, lalu terakhir sini C. Selanjutnya kita masuk ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya negatif 5. Maka di sini kita tulis negatif 5 kuadrat dikurang 4. A-nya 1, C-nya negatif 6. Sama dengan negatif 5 kuadrat hasilnya 25. Lalu negatif 4 dikali 1 dikali negatif 6 hasilnya positif 24. Sama dengan 25 ditambah 24 hasilnya 49. Oke, perhatikan di sini. Nilai D-nya sama dengan 49. Nah, 49 itu besar dari 0. Ingat, jika D-nya besar dari 0, itu artinya kedua angkanya real dan berbeda. Namun perlu diketahui, untuk D besar dari 0 terbagi atas dua bagian. Di mana jika nilai D-nya membentuk kuadrat sempurna, maka dia rasional. Perhatikan, 49 ini apakah bisa dibuat menjadi bentuk akar sempurna? Tentunya bisa. 49 itu sama dengan 7 kuadrat. Ya kan? 7 kuadrat hasilnya 49. Itu artinya apa? Tentunya sifat jenisnya yaitu kedua akar beda dan rasional tentunya. Kenapa dia rasional? Karena nilai D-nya membentuk akar sempurna. Kuadrat sempurna maksud kami. Ini dia sifat untuk soal yang kedua. Lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan di sini. X kuadrat tambah 4X kurang 8 sama dengan 0. Oke, tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A yang di depan X kuadrat yaitu 1. Lalu B yang di depan X saja yaitu 4. Lalu C yang angka saja, negatif 8. A, B, C. Selanjutnya kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat, B-nya 4. Jangan lupa dikuadratkan, lalu dikurang 4. Kali A-nya 1, C-nya negatif 8. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, lalu negatif 4 kali 1 dikali negatif 8, kita peroleh hasilnya positif 32. Sama dengan 16 ditambah 32 hasilnya 48. Perhatikan nilai D-nya yaitu 48. 48 besar dari 0. Nah, lalu apakah 48 ini bisa dibuat menjadi bilangan berpangkat 2 atau kuadrat? Tentunya tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti dia termasuk ke yang irasional. Di mana jenisnya yaitu kedua akar berbeda dan irasional. Nah, ini dia jenis untuk persamaan kuadrat kita yang nomor 3. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. X kuadrat tambah 4X sama dengan 5. Oke, biar mudah kita rubah bentuknya terlebih dahulu. Menjadi X kuadrat ditambah 4X lalu positif 5. Pindah ke sebelah kiri, tanda sama dengan, tandanya berubah menjadi negatif 5. Lalu dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya barulah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk nilai A yang di depan X kuadrat yaitu 1. Lalu B yang di depan X saja nilainya 4. Lalu C yang angka saja yaitu negatif 5. Perhatikan A, B, C. Selanjutnya kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat, B-nya 4. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 5. Lanjut sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu negatif 4 kali 1 kali negatif 5 hasilnya positif 20. 16 ditambah 20 hasilnya 36.
Perhatikan nilai D-nya. D-nya 36 itu artinya besar dari 0. Nah, jika nilai D-nya besar dari 0, itu artinya kedua angkanya real dan berbeda. Namun perlu diingat, jika D besar dari 0 itu terbagi lagi atas dua bagian. Ada yang rasional, ada yang lagi yang irasional. Perhatikan, apakah 36 ini bisa menjadi kodrat sempurna? Tentunya bisa. 36 sama dengan 6 kuadrat. Nah, karena dia nilai D-nya ini bisa membentuk kodrat sempurna, itu artinya dia rasional. Oke, maka di sini jenisnya yaitu kedua akar berbeda dan rasional tentunya. Nah, ini dia jenis untuk persamaan kodrat kita yang nomor 4. Kedua akar berbeda dan rasional. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Yang jelas ingat kembali tadi, ada 3 jenis dari akar-akar persamaan kodrat. Lalu pada bagian ketiga terbagi lagi atas dua bagian. Ada yang rasional, ada yang irasional. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 5. 2x kuadrat tambah 8x tambah 8 sama dengan 0. Oke, nilai A-nya di sini positif 2, B-nya positif 8, dan C-nya positif 8. Lalu kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B kuadrat. Berarti 8 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya 8. Sama dengan 8 kuadrat hasilnya 64, lalu negatif 4 kali 2. Dikali lagi dengan 8, hasilnya negatif 64. 64 dikurang 64, hasilnya 0. Perhatikan, nilai D-nya itu sama dengan 0. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka dia termasuk jenis yang pertama tadi. Yaitu apa? Yaitu akarnya sama dan real. Nah, ini dia jenis dari persamaan kodrat kita yang nomor 5, yaitu akar-akarnya sama dan real. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. 3x kuadrat kurang 16x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini. Pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya yang di depan x kuadrat, yaitu 3. Lalu B-nya yang di depan X saja, yaitu negatif 16. Dan C yang angka saja, yaitu positif 5. Selanjutnya, baru kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat. Berarti di sini negatif 16 kuadrat, jangan lupa. Dikurang 4, A-nya 3, C-nya 5. Lanjut sama dengan negatif 16 kuadrat. Hasilnya berapa ini? Yaitu positif 256. Lalu negatif 4 kali 3 kali 5 kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu negatif 68. Negatif 60. Ya kan? Lanjut, 256 dikurang 60, kita peroleh hasilnya 196. Itu artinya perhatikan D-nya 196, itu besar dari 0. Nah, jika D-nya besar dari 0, apakah dia ini rasional atau irasional? Apakah dia ini bisa membentuk kuadrat sempurna? Tentunya tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa kita buat menjadi bilangan berpangkat 2. Karena tidak bisa, berarti dia termasuk ke yang irasional. Maka jenisnya yaitu kedua akar beda dan juga irasional. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 6. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. 6x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. A-nya sama dengan 6, B sama dengan 7, C sama dengan 4. Setelah itu baru kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya 7. Maka di sini kita tulis 7 kuadrat dikurang 4 kali 6 kali 4.
sama dengan 7 kodrat hasilnya 49. Lalu negatif 4 dikali 6 dikali lagi dengan 4 kita peroleh hasilnya negatif 96. Dan 49 dikurang 96 hasilnya negatif 47. Perhatikan nilai D-nya yaitu negatif 47. Itu artinya kecil dari 0. Nah, sesuai dengan sifatnya jenisnya nomor 2 tadi. Jika D-nya kecil dari 0 itu artinya jenisnya yaitu kedua. Akarnya imajiner. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 7. Lanjut lagi ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, soal nomor 8. 20 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Oke, sekali lagi tentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Di mana nilai A itu yang di depan X kuadrat. Nah, perhatikan X kuadrat di sini tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Maka nilai A-nya itu negatif 1. Oke, lanjut lagi nilai B. Yang di depan X saja. Ini tidak ditulis angka, itu artinya ada angka 1. Oke. Maka nilai B yaitu negatif 1. Dan nilai C yang angka saja, yaitu positif 20. Maka kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B kuadrat. Negatif 1 kuadrat dikurang 4. Lalu A-nya negatif 1, lalu C-nya 20. Sama dengan negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1. Negatif 4 kali negatif 1 dikali 20 kita peroleh hasilnya positif 80. Sama dengan 1 ditambah 80 hasilnya 81. Perhatikan nilai D-nya besar dari 0. Jika D-nya besar 0 itu artinya apa? Kedua akarnya real dan berbeda. Namun dia terbagi lagi atas dua bagian. Apakah dia ini rasional atau irasional? Perhatikan, apakah dia ini nilai D membentuk kuadrat sempurna? Tentunya bisa, ya kan? 81 itu nilainya sama dengan 9 kuadrat. Karena nilai D-nya bisa membuat kuadrat sempurna, maka itu artinya dia rasional maksud kami. Maka jenisnya yaitu kedua. Akar berbeda dan rasional tentunya. Nah, ini dia cara penyelesaian untuk soal-soal kita kali ini. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.